Halo guys, oke, hari ini kembali lagi bersama kita di toko Galeri Plant. Hari ini aku mau tanya-tanya sih dengan beli kadek gimana caranya dia mau ngating pohon lagi. Yuk, untuk itu kita ikuti lagi ya. Hari ini mau cutting pohon apa nih, Bli? Hari ini ada Philodendron medium, Amydrium medium variegata. Jadi kita bakalan caca untuk fresh cuttingnya, untuk perbanyakan sih, perbanyakan dari segi stek batang lah. Jadi pohon ini nih segini besar ini harganya berapa nih kira-kira? Kalau yang segini per daun bisa masih sih di atas 1 jutaan bisa. Di atas 1 jutaan. Segini, ya. Boleh nggak nih ikut-ikut gimana tahu caranya cutting-cuttingnya nih? Boleh, Siap. seperti kemarin-kemarin boleh lah. Siap-siap, oke. Oke. Kita pakai saw bedah. Jadi dia ukurannya lebih kecil. Ini peruntukannya bisa kita pakai untuk di press cutting batang. Soalnya dia bisa masuk ke sela-sela yang lebih. Jadi syaratnya kalau tumbuhan ini bisa ditanam lagi gimana, Bli? Sebenarnya kalau saya sih lebih sering cutting gitu, nggak pernah nunggu akar. Jadi saya justru lebih sering, mungkin di sini dibutuhkan kesabaran. Sementara saya sendiri kadang kurang sabar untuk cutting atau mencaca tanaman itu agar lebih banyak. Nah, kalau di rumah bisa kalian terapin sebelum di cutting, kalian buat dulu di sini kayak pengakaran. Jadi pengakaran tuh bisa pakai kayak botol bekas, bisa pakai plastik kayak dicangkok gitu. Biar akarnya lebih rindu. Seperti ini akarnya. Nanti mungkin di next time kita bakal lihatin sistem cangkok akar agar lebih rindu. Baru siap dicaca. Siap. Tapi kalau kalian ingin praktekkan seperti saya ini, fresh cutting tanpa menunggu akar, bisa. Boleh-boleh saja. Jadi seperti ini proses pengcuttingannya, dan harus hati-hati juga saat memotongnya. Untuk pemilihan daun yang udah siap di cutting tuh nggak ada gini. Sebenarnya kalau saya sendiri sih nunggu kadang daun itu udah cukup keras baru saya berani cacah. Karena kalau masih kuncup atau masih muda, kadang yang kuncup itu kita udah cutting nggak mau mekar, bahkan nunggu mekarnya pun lama. Bisa jadi dia mekar bakalan gosong. Jadi lebih baiknya kita nunggu dia mekar dulu, terus istilahnya pigmen daunnya ini udah agak keras baru kita caca. Berarti ini contohnya yang bisa di cutting dia? Ya. Ini guys, sudah boleh di cutting. Makan keong. Ini harus hati-hati sekali guys, karena kalau salah memotong ini bakalan dia bisa busuk guys. Dapat yang ketiga. Di cuttingan yang ketiga seperti ini daunnya guys, dan akarnya seperti ini. Ini cuttingan yang keempat guys.
ini guys, daun yang sudah bisa di cutting dengan sempurna. Dari bawah seperti ini. Penampakan seperti ini guys. Kita isi akar langsung. Ini guys hasil cuttingan dari Pak Kadek. Kita cuma dapat 4 cutting, 4 batang. Ini akan ditanam kembali. Oke, sekarang kita lanjut ke step selanjutnya, itu cara penanamannya. Jadi yang pertama ini peralatan apa yang dipakai sih? Nah, jadi kalau penanaman itu yang pertama media tanam sama seperti yang kemarin. Nah, yang kedua kalau saya sendiri pakainya pot SP silinder nih yang ukuran 18. Jadi 18. kalau mau nyari di toko pot tuh bilang aja SP hitam, SP 18 hitam. Terus karena ini tanaman jenis rambatan, jadi saya sendiri makainya stick. Nah, jadi stick ini atau turus ini jadi bahan untuk kedepannya itu harapannya tanaman ini merambat pada sticknya. Oh, berarti itu fungsi sticknya Ya. sendiri ya? Seperti itu. Oke, kita coba menanam dulu ya. Terus kalau untuk media tanamnya ini apa aja beli? Nah, jadi sama sih kayak yang kemarin. Tanaman-tanaman sebelumnya itu kalau saya sendiri makainya ada andam mahoni, terus sekam fermentasi, ada pakis batang yang cacah, tapi ada juga nyampur ya pakai ranting cacahan. Terus ada kompos dan pasir malam. Terus kalau mau nyari bahan-bahannya kira-kira di mana bisa didapatin? Jadi kalau nyari bahan-bahan gini di setiap stand-stand bunga itu pasti ada yang menyediakan. Tapi ini kan beberapa jenis media tanam awam atau umum yang biasa dipakai. Tapi kalau mau pakai yang lebih bagus lagi, ada campuran. Namanya itu perlite, bisa pakai kumis, bisa pakai hidroton, masih banyak jenis-jenis media tanam lain. Jadi itu guys, media tanam yang dipakai di sini. Jadi kalau masukin kayak gini nggak ada teknik-tekniknya? Jadi kalau saya sih lebih sering tuh ada 2 fungsi sih. Bisa diikat di stick ini, bisa diikat pada bagian dasar pot. Fungsinya itu biar kan banyak tuh kadang teman atau pengunjung tiba-tiba tuh bukan potnya yang diangkat, bisa sticknya yang dipegang, langsung diangkat itu. Jadi kalau nggak diikat takutnya malah kebongkar. Nah, sementara saya sendiri jarang mengikat stick pada dasar pot dikarenakan kadang tanaman yang kita tanam ini rambatannya sudah memenuhi stick. Jadi kalau nggak diikat bagian dasarnya kan lebih mudah kalau kita ganti stick. Jadi tinggal dibantu ikat lagi ya? Ya, jadi kalau saya makainya tetap pakai pengikatnya itu yang nggak kawat langsung, jadi ada kayak pelindungnya itu berupa karet gitulah, lapisan karet. Iya, biar nggak buka juga ya. Terus saat pengikatan tuh usahakan agak longgar juga di bagian dahan atau bagian daun, fungsinya biar tetap tanaman bisa berkembang. Jadi simpel gua guys, cara penanamannya tinggal sediakan media dengan alat bantuan ini, tapi dan potnya sendiri. Stick Stick ya namanya. kalau di bahasa Bali AKT. AKT ya. Ya nggak apa, biar nggak tegang. Iya. Bisa ditanam gini, ada perawatan khususnya beli? Nah, kembali lagi saya tidak pernah merubah
yang biasa saya lakukan. Sama perlakuannya seperti tanaman yang kemarin-kemarin. Jadi kalau yang ini saya setiap selesai pengkatingan dan repotting, saya langsung melakukan penyiraman. Jadi penyiraman berikutnya itu saya lakukan di 2 hari atau 3 hari ke depan lagi baru disiram. Terus penempatannya itu di tempat yang lebih teduh dan sirkulasi udaranya bagus. Berarti nggak langsung kena sinar matahari? Nah, jadi kalau kena matahari langsung atau pulsan, kemungkinan tanaman layu itu ada, atau mungkin nggak bakalan hidup, justru rusak. Berarti satu pohon gini satu pot ya? Ya, bisa sih peruntukannya mungkin untuk memperirit tempat space yang ada di rumah. Bisa aja dalam satu pot itu diisi 2 atau 3 pot. Ini karena kita kan di sini bukan hanya pengembang biakan tapi juga penjualan. Kayak kalau diisi 3 kan ada limit-limit pembeli atau pelanggan tuh nggak nyampe ke sana. Jadi seminim mungkin, seefisien mungkin, seekonomis. Kalau untuk pohon ini kira-kira berapa kisaran untuk satu potnya ini? Jadi kalau untuk jenis Amidrium yang variegata ya, Amidrium medium, Spelianum, ya harganya tergantung dari besar daunnya, mature daunnya, terus perform daunnya. Saya kembali lagi jumlah daun. Jadi harga sih kisaran kalau untuk jenis tanaman ini masih antara, kalau yang ukurannya yang small masih di range 1 jutaan, tapi ya lumayan. Kalau yang sedikit lebih medium, lebih besar mungkin 1 juta ke atas per daun. Kalau yang ditanam ini kiranya ukuran berapa nih? Ini yang medium mas. Oh yang medium. Soalnya ukuran gedenya itu mungkin bisa di 30 cm ya, atau mungkin lebih. Itu yang disebut daun mature. Daun mature pastinya bakalan lebih mahal. Kira-kira kalau menurut Bi, bagus nggak nih untuk investasi ke depan, investasi tanaman? Jadi untuk jenis ini karena dia langka, bagi saya sih wajib sih plantis itu memiliki jenis tanaman ini. Untuk ya sejauh ini Amidrium seperti ini agak langka sih, bahkan belum semua plantis memilikinya. Kalau untuk dijual kembali kira-kira tunggu berapa lama lagi nih? Jadi kalau saya ini yang kita kembangin, saya lebih fokus ke pembibitan dulu. Nanti hasil cacahan berikutnya, kedua atau ketiga, baru saya bakalan jual. Terus kalau rentan waktu barang ini siap dijual, dari press cutting hingga istilahnya siap dijajakan, itu paling sekitar 2 minggu sampai 1 bulan sudah siap. Kayaknya banyak peminatnya untuk jenis-jenis ini dari kaum muda apa kaum muda? Sekarang itu kalau dilihat segmentasi pasarnya, segmentasi pasar untuk jenis tanaman koleksi seperti ini hampir semua usia. Istilahnya yang mempengaruhi, sangat-sangat mempengaruhi itu adalah daya beli. Jadi ya memang sih kalau kita lihat lebih banyak yang dewasa, karena yang dewasa mungkin berpenghasilannya bisa dialokasikan lebih ke sini. Sementara kalau yang remaja ada saja, bahkan banyak kaum remaja bisa membeli ini. Jadi peminatnya hampir semua. Kalau tumbuhan ini kira-kira dipakai untuk di dalam ruangan kira-kira bisa nggak, Bi? Jadi kalau tanaman variegata seperti segmen yang kemarin bisa diperuntukkan dalam ruangan, hanya saja usahakan cari tempat atau penempatan tanaman itu memiliki sirkulasi udara yang bagus, pencahayaan yang bagus. Apabila di ruangan itu tidak terdapat cahaya, berarti saat penyiraman dilakukan, bawa keluar ruangan saja tanaman, itu lebih aman. Itu guys, jadi
penjelasan dari Pak Kadek untuk cara penanamannya, cara harus terkena matahari untuk perawatannya, dan harga jualnya.